Kalau soal kemenangan kekalahan saya kira itu soal waktu saja dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu. Saya kira masyarakat jangan percaya pada hoax, karena yang saya dengar di KPU itu setiap akan diperbaiki ada serangan yang bertubi-tubi untuk merusak lagi. Nah, masyarakat harus sadar itu, dan pemain medsos jangan terlalu agresif merusak situasi yang sebenarnya tidak ada apa-apa di dalam seluruh proses itu. Tembakan berikutnya itu pasti MK yang akan dituduh macam-macam gitu. Sejak dulu begitu ritualnya di dalam politik pemilu ini. Sehingga kita tenang-tenang aja lah, semua ini akan berlalu dengan baik. Ya, masyarakat perlu ikut mengawasi, dan sekarang juga sudah mengawasi saya kira. Sehingga KPU misalnya menurut saya ya, dalam pengamatan sampai terakhir ini KPU sudah cukup berjalan di atas track ya yang benar. Misalnya isu-isu bahwa terjadi kecurangan di dalam entry data atau input data ke situng, itu kan langsung dengan mudah dikontrol. Istilahnya bukan uji materi, melainkan sengketa hasil pemilu ya. Gini, di MK itu juga kan sidangnya terbuka, semua bisa adu data di situ. Dan setiap persidangan di MK itu selalu ada transkripnya yang bisa dibuka, bisa dibagi dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena MK itu mempunyai telekonferensi yang banyak sekali di berbagai tempat di Indonesia. Dilihat saja dari situ, kalau ada kecurangan pasti akan ketahuan. Baik. Pastilah ini berikutnya sampai tanggal 22 kita akan selesai dengan penghitungan dan masalah tidak akan ribut lagi. Kemarin itu sudah agak panas gitu, dan mungkin pembelahannya sekarang kalau melihat sebaran kemenangan itu memang ya mengingatkan kita untuk menjadi lebih sadar, segera rekonsiliasi, dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun. Diidentifikasi tempat-tempat kemenangan Pak Prabowo itu adalah diidentifikasi yang dulunya dianggap sebagai provinsi garis keras ya dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya, Sulawesi Selatan juga. Nah, saya kira rekonsiliasinya menjadi lebih penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman, dan bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu, karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan kita itu. Kalau soal kemenangan kekalahan saya kira itu soal waktu saja dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu. Saya kira pada dasarnya sudah berjalan cukup baik ya. Bahwa ada kekurangan sana sini, saya kira itu hal yang seharusnya kita bisa terima ya. Dan yang terpenting adalah dipastikan kalau itu memang pelanggaran yang terjadi atau kekeliruan yang terjadi itu harus segera dikoreksi. Jadi menunjukkan betul bahwa penyelenggara kita ini adalah penyelenggara yang memang kredibel begitu dan tidak mengambil posisi apapun kecuali menjalankan tugasnya. Anda mengamati itu ya, netral apa ya? Ya, saya kira ya, persoalan profesionalitas mungkin ada sedikit yang ditunjukkan dengan kekeliruan, adanya logistik yang tidak cukup di TPS-TPS tertentu misalnya, ada persoalan di sana. Nah, ini menjadi penting untuk ditunjukkan atau kita semua memahaminya sehingga kita tidak terperangkap dengan pemikiran bahwa semuanya ini adalah terencana, rekayasa untuk kecurangan, menguntungkan calon tertentu. Kalau mungkin itu tentu ada saja, ya. Tetapi itu bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan, bahkan saya katakan sangat sulit. Karena apa? Karena memang hasil dari bawah itu sudah diketahui oleh semua. Setiap peserta mempunyai pegangan dari salinan hasil di bawah. Jadi yang mengontrol, mengingatkan, mengecek itu banyak sekali. Dan proses rekap itu juga terbuka. Nah, jadi dari situlah menurut saya sangat sulit kalau ada upaya kecurangan mau dilakukan. Betul. Ya, masyarakat perlu ikut mengawasi dan sekarang juga sudah mengawasi saya kira, sehingga KPU misalnya menurut saya ya dalam pengamatan sampai
terakhir ini KPU sudah cukup berjalan di atas track yang benar. Misalnya isu-isu bahwa terjadi kecurangan di dalam entry data atau input data ke situng, itu kan langsung dengan mudah dikontrol, karena misalnya ada entry data tertulis 180 itu salah, kan di samping itu kemudian ada scan form C1-nya yang menjelaskan bahwa yang benar ini, sehingga yang nanti yang dipakai di C1. Yang kedua, sampai dengan tadi malam itu kesalahan entry data itu hanya 87 dari 179.000 TPS yang sudah di entry. Itu artinya kan 1/2000. Tetapi kalau dihitung yang sekarang yang sudah diperbaiki, sudah tinggal 40 yang akan disesuaikan lagi, itu kira-kira kan 1/4000 kesalahannya. Dari 4.000 TPS misalnya hanya 1 yang keliru. Tapi ini bukan untuk membenarkan kesalahan ya. Oleh sebab itu, saya kira masyarakat jangan percaya pada hoax, karena yang saya dengar di KPU itu setiap akan diperbaiki ada serangan yang bertubi-tubi untuk merusak lagi. Nah, masyarakat harus sadar itu, dan pemain medsos jangan terlalu agresif merusak situasi yang sebenarnya tidak ada apa-apa di dalam seluruh proses. Istilahnya bukan uji materi, melainkan sengketa hasil pemilu ya. Gini, di MK itu juga kan sidangnya terbuka, semua bisa adu data di situ. Dan setiap persidangan di MK itu selalu ada transkripnya yang bisa dibuka, bisa dibagi dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena MK itu mempunyai telekonferensi yang banyak sekali di berbagai tempat di Indonesia. Dilihat saja dari situ, kalau ada kecurangan pasti akan ketahuan. Pastilah ini berikutnya sampai tanggal 22 kita akan selesai dengan penghitungan dan masalah tidak akan ribut lagi. Tembakan berikutnya itu pasti MK yang akan dituduh macam-macam gitu. Sejak dulu begitu ritualnya di dalam politik pemilu ini. Sehingga kita tenang-tenang aja lah, semua ini akan berlalu dengan baik. Jadi satu, kita perlu cek betul kalau ada pemberitaan di media sosial misalnya. Jangan terlalu mudah kita menerima bahwa itulah faktanya, itulah sesungguhnya yang terjadi. Karena banyak sekali misinformasi, disinformasi, bahkan totally bohong begitu ya. Seolah-olah semuanya ini curang, semua ini kacau dan seterusnya. Jadi hati-hati, dan juga jangan mudah kita meneruskan itu penyebarannya. Nah, sebetulnya kita sendiri juga bisa mengecek gitu. Jadi kalau diberitakan bahwa ini ada dirubah hasil gitu di TPS tertentu, ini ada, coba sekarang kemudian kita cek ke portalnya KPU itu sendiri begitu. Dan saya yakin kalau memang itu betul ada kekeliruan ataupun perubahan yang memang terjadi di TPS yang bersangkutan, seperti Pak Mahfud katakan tadi, KPU sudah mendengar, kemudian dia langsung mengecek dan dia langsung merubahnya begitu. Kalau melihat ternyata tidak ada lagi, bisa itu memang berita sejak awalnya hoax, atau itu memang betul tapi kemudian koreksi sudah dilakukan gitu. Sehingga kita juga akan betul-betul yakin bahwa memang penyelenggara kita ini responsif terhadap masukan catatan dari masyarakat juga begitu. Nah, jadi keyakinan hal tersebut, dan KPU sendiri harus betul-betul memastikan dirinya bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Kondisi itulah yang sebetulnya bisa meyakinkan kita semua gitu, bahwa apa yang kita selenggarakan ini sesuatu yang tidak hanya penting tetapi memang sesuai dengan aturan yang berlaku begitu. Tapi yang terpenting kan buat kita sebetulnya para elitnya inilah. Jadi jangan juga meneruskan, karena kontrol pemahaman dari para masyarakat itu juga sangat penting gitu. Kalau para pemimpinnya terus saja mau melanjutkan begitu, itu yang bisa merepotkan. Tapi saya sangat setuju dengan Prof. Mahfud bahwa ini akan selesai.